سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah taala atas segala karunia dan rahmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Di subuh pagi hari ini alhamdulillah kita bisa memenuhi panggilan Allah dalam melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan fadilah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Barang siapa yang mengerjakan salat subuhnya berjamaah, salat fajarnya berjamaah, Allah Ta'ala memberikan keutamaan pahala seperti salat malam, salat tahajud semalam suntuk. Jadi mungkin kita belum pernah tahajud semalam suntuk, mungkin kita belum pernah salat malam semalam suntuk, tapi ada pahala kata Rasulullah, yang siapa saja salat subuhnya berjamaah, Allah Ta'ala berikan pahala seperti salat malam sepanjang malam. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul husna. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita dari tematik akidah. Kita akan membahas salah satu dari Asmaul Husna, salah satu dari nama-nama Allah Ta'ala yang mulia, yaitu nama Allah Ta'ala Al-Fattah. Ya, Al-Fattah. Kalimat Al-Fattah ini diambil dari kata fataha yaftahu, yang artinya membuka. Alat untuk membuka bahasa Arabnya miftah. Ya, makanya miftah itu artinya kunci. Ya, seperti hadis Rasulullah, miftahus salatil tahur. Kuncinya salat itu adalah bersuci. Ya. Jadi kalau ada nama orang Pak Miftah, itu berarti kunci kebaikan. Nah, jadi mudah-mudahan kalau ada orang punya nama Miftah, mudah-mudahan beliau menjadi kunci kebaikan, pembuka kebaikan. Ada kan orang namanya Pak Miftah ya? Ada ya Pak ya? Ada di sini. Miftahuddin. Ya. Itu artinya adalah membuka kebaikan. Al-Miftah. Apa? Miftah ilma, Masya Allah. Pembuka ilmu, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan nama itu menjadi doa. Disebutkan di dalam hadis sahih, rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah Ta'ala memiliki nama 99 nama. Jadi Asmaul Husna yang Allah Ta'ala miliki itu adalah ada 99 nama. Tapi 99 ini bukan berarti cuma 99. Nama Allah Ta'ala sesungguhnya lebih daripada 99. Namun yang paling utama untuk kita hafalkan, yang paling utama untuk kita pahami, yang paling utama untuk kita tadaburi, minimal 99 nama. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, siapa yang mengkaji dari Asmaul Husna itu,
Siapa yang mengaplikasikan nilai-nilai Asmaul Husna itu dalam kehidupannya, dijamin oleh baginda Rasul dakhalal jannah. Ia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa nama? 99 nama dari nama-nama Allah taala yang baik dan yang dan di antara nama yang 99 itu adalah yaitu nama Allah taala Al-Fattah. Ya, apa? Al-Fattah. Wa minal asma'il husna allati waridat fi kitabihil azim. Di antara nama-nama Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sebutkan secara langsung di dalam Al-Quran, yaitu nama Allah Ta'ala Al-Fattah. Walil Fattahi ma'nayani. Ya. Kalimat Al-Fattah atau nama Allah Ta'ala Al-Fattah itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah, makna Al-Fattah yang pertama, yarji'u ila manal hukmi alladhi yaftahu baina ibadihi wa yahkum bainahum bi syar'ihi, yaitu Allah taala yang memberikan keputusan yang terbaik di antara hamba-hambanya. Itu mana al-fattah yang pertama. Allah yang memberikan keputusan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Kalau mungkin orang di dunia ini tidak mendapatkan keadilannya, maka ada keadilan yang paling tinggi nanti pada yaumul qiyamah. Kalau di dunia ini ada orang yang memutuskan dengan keputusan yang salah, nanti keputusan di dunia ini akan dihakimi oleh Allah Ta'ala di dalam kehidupan akhirat. Maka Al-Quran mengatakan, alaihissallahu biahkamil hakimi. Maka hakim itu berat, Pak. Betul Bapak Ibu? Yang paling berat itu jadi hakim. Sampai baginda Rasul mengatakan al-hakimu salasatu. Wahidun fil jannah wasnani fil nar. Ya. Hakim itu kata beliau, dan Rasul enggak mungkin salah ketika berbicara. Rasul enggak mungkin meleset dari apa yang beliau sampaikan. Al-hakim salasah. Hakim itu ada 3. Wahidun fil jannah. Satu di mana, Pak? Surga. Wasnani finnar. 2 di mana? Api neraka. Artinya adalah jadi hakim itu bukan urusan yang kecil, bukan urusan yang sederhana, karena menyangkut ya kemaslahatan banyak orang. Salah dia memutuskan, maka akan menimbulkan mudarat yang begitu besar, Pak. Makanya hakim itu dalam Islam benar-benar dia memutuskan dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bersih, dan tidak ada intervensi dari luar. Itu hakim mestinya seperti itu, Pak. Maka Rasul mengatakan al-hakim salasat. Nah, sehingga ketika orang ada yang memutuskan di dunia ini salah, berarti nanti akan dia diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu biahkamil hakim. Atau kata para ulama, kalau ada orang yang haknya di dunia ini diambil, kita punya hak, lalu ada orang yang mengambil hak kita, kita kalah di pengadilan, bisa terjadi nggak, Pak? Itu hak kita, itu adalah bagian kita, tetapi ketika diputuskan di pengadilan, kita statusnya kalah. Karena mungkin kurang fulusnya, Pak. Ya, Pak ya? Kurang apanya, Pak? Kurang fulusnya. Maka diputuskan kita dengan keputusan yang sama. Tidak usah khawatir, tidak usah sedih, kata para ulama. Ada pengadilan yang paling adil. Wahwa hukmullahi ta'ala. Hakimnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mana al-fattah yang pertama, yaitu memutuskan di antara hamba-hambanya dengan benar dan baik. Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Saba ayat 26. Ini dalilnya, Pak, bahwasanya Allah taala yang memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Qul yajma'u bainana rabbuna. Katakanlah Allah taala akan mengumpulkan kita semua nanti. Tsumma yaftah bainana bil haqq.
Lalu Allah akan memberikan keputusan di antara kita semua dengan keputusan yang benar dan yang hak. Jadi kalau di dunia ini orang mendapatkan keputusan yang salah, padahal dia benar, nanti Allah Ta'ala yang memberikan keputusan. Siapa yang benar akan dikatakan benar, siapa yang salah akan dikatakan salah oleh Allah. Jadi tidak ada hak yang nanti tidak didapatkan, Pak. Semua orang akan mendapatkan keadilannya di hadapan Allah. Kemudian apa firman Allah Ta'ala? Wahwal fattahul alim. Dialah Allah Ta'ala pemberi keputusan dan yang paling mengetahui hamba-hambanya. Ini dalil makna dari Al-Fattah. Berarti Al-Fattah artinya adalah Allah yang memberi keputusan seadil-adilnya. Jadi sekali lagi para jamaah, kita tidak usah khawatir, tidak usah sedih. Kita punya hak di dunia diambil oleh orang, ya. Kita mungkin di dunia ini terkalahkan atau kalah kita di dunia ini, ada pengadilan yang menanti kita, itu pengadilan akhirat. Di situ nanti kita mendapatkan hak kita sesungguhnya. Bahkan diceritakan oleh Rasulullah SAW hadis sahih. Jangankan manusia, Pak. Hewan saja kata Rasul nanti di hari kiamat akan mendapatkan keadilannya. Jangankan manusia, hewan saja mendapatkan keadilannya di hadapan Allah. Bagaimana kata Rasulullah SAW? Nanti Allah Ta'ala datangkan dua hewan, yang satunya bertanduk, yang satunya tidak bertanduk. Ya, dulu rupanya di dunia hewan yang bertanduk ini pernah nyeruduk. Nyeruduk itu apa nyeruduk, Pak? Nyeruduk, Pak. Menyundul, ya, hewan yang tidak bertanduk. Apa yang Allah Ta'ala lakukan kata Rasulullah SAW? Maka hewan yang tidak bertanduk ini diberikan keadilan oleh Allah, mengkisos hewan yang tadi bertanduk. Kemudian apa terjadi kata Rasul? Kemudian hewan ini dilenyapkan oleh Allah Ta'ala sehingga menjadi debu, menjadi arang. Kemudian di situ firman Allah Ta'ala, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turab. Orang kafir di akhirat itu kemudian berkata, kalau sekiranya aku di dunia dulu menjadi seperti debu saja dan tanah. Nah, ini salah satu bukti bahwasannya Allah Ta'ala kasih keadilan seadil-adilnya di akhirat. Berarti di dunia ini agak susah mencari keadilan. Betul? Betul Bapak Ibu? Di dunia ini susah mendapatkan keadilan. Tapi di akhirat itulah keadilan yang hakiki. Ini mana Al-Fattah yang pertama. Mana Al-Fattah yang kedua adalah Al-Fattah bimakna fathahu li'ibadi jami' abwabil khairat. Allah Ta'ala yang membuka bagi hamba-hambanya pintu-pintu kebaikan. Wal barakat, dan pintu-pintu keberkahan. Wal rahmat, dan pintu-pintu rahmatnya. Oleh karena setiap kita masuk masjid ada sunnahnya dari Nabi. Jangan lupa membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu. Padahal pas masuk masjid tadi lewat satu pintu atau lewat beberapa pintu, Pak? Kita kan masuk masjid, mohon maaf, dari pintu sebelah situ tadi, Pak. Ya. Tapi doanya yang dibukakan oleh Allah bukan satu pintu, Pak. Betul ya? Allahumma ftahli. Abwab itu jama' apa mufrad? Jama' apa mufrad? Jama'. Kalau mufradnya babun. Itu mufrad satu. Tapi ketika kita berdoa yang kita minta bukan satu pintu oleh Allah. Allahumma ftahli abwab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu. Rahmat untuk beramal soleh, rahmat untuk istiqamah, rahmat untuk hidup dengan mulia. Itu abwab namanya. Ya, pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah. Karena yang kita paling butuhkan di dunia inilah rahmat dan ridha Allah. Kalau bukan karena rahmat dan ridha Allah Ta'ala, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa hadir subuh pagi hari ini semata-mata rahmat dan ridha Allah.
Kita bisa duduk di majelis ilmu ini karena rahmat dan ridha Allah. Ya, bukan karena kemampuan kita, Pak. Ya, kalau bukan karena rahmat ridha Allah Ta'ala, mungkin kita tidak bangun di pagi hari ini. Mungkin kita masih pulas di rumah, Pak. Mungkin kalau bukan karena rahmat dan ridha Allah Ta'ala, mungkin kita masih mimpi pagi hari ini di rumah, Pak. Tapi dengan rahmat ridha Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mudahkan kita bangun malam, sholat tahajud, sholat witir, sholat sunnah, fajar, sholat subuh, kita zikir, kita duduk di majelis ilmu, dan mudah-mudahan kita bisa tunggu sampai waktu syuruk. Kalau kita sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya besar, Pak. Ka'ajril haji wal umroh, seperti haji dan umroh. Tamat, sempurna, tamat, sempurna, tamat, dan sempurna. Jadi Allah Ta'ala siapkan pahala yang terbaik untuk kita di pagi hari, Pak. Dan insya Allah mudah-mudahan dibukakannya pintu-pintu rahmatnya, pintu barokahnya di pagi hari ini. Rasul berdoa, Pak, setiap pagi hari itu kata beliau, Allahumma ftahli abwabal khair. Ya Allah, bukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu barokah untuk umatku di pagi hari mereka. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu yang didoakan Rasul untuk kita semua. Ini makna Al-Fatah yang kedua, yaitu Allah Ta'ala yang maha membuka pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu barokah dan rahmatnya. Allah Ta'ala firmankan di surat Fatir, ya, pada ayat yang kedua. Ini dalilnya di surat Fatir ayat yang kedua. Ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsikalaha. Bila Allah Ta'ala membuka rahmat bagi hambanya, tidak ada yang bisa menahannya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Jadi kalau Allah Ta'ala udah takdirkan kepada kita mendapatkan rahmat, tidak ada kekuatan pun yang bisa menghalanginya. Tapi apabila orang ditahan rahmat oleh Allah, diputuskan rahmat oleh Allah, diputuskan kebaikan oleh Allah, tidak ada orang yang bisa mendatangkan kebaikan itu, Pak. Ini mirip dengan doa kita habis sholat. Kita selalu baca doa ini, Pak, kalau kita renungkan maknanya luar biasa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini kalau kita hayati maknanya, Pak, tadabburi maknanya, kita akan, hati kita akan lapang, Pak. Jadi salah satu sebab lapangnya hati ini kalimat ini, Pak. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kalau itu memang Engkau akan berikan kepada kami. Kekuatan apapun, Pak, kalau itu memang bagian rezeki kita, bagian kebaikan untuk kita, gak ada yang bisa menghalanginya, Pak. Kalau itu memang rezeki kita, Pak. Ya, Pak, ya. Mau dihalangi seperti apapun, Pak, kalau Allah Ta'ala akan berikan kepada hambanya, gak ada yang bisa menghalangi, Pak. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manata. Kalau itu memang bukan bagian kita, Pak, sekuat apapun kita lakukan, Pak, kalau memang bukan bagian kita, bukan rezeki kita, itu tidak akan sampai kepada kita. Bahkan terkadang mohon maaf, Pak, kita sudah pegang ini barang, tapi ternyata belum tentu rezeki kita. Betul, Bapak Ibu? Usah contohkan sederhana, Pak. Kita ke satu daerah beli oleh-oleh di situ, Pak. Misalnya kalau dia dari ke Palembang, Pak, oleh-olehnya apa Palembang? Bempek. Beli oleh-oleh, kemudian sudah sampai di bandara, Pak. Sudah sampai di bandara, Pak. Kemudian yang bersangkutan ini ke kamar mandi, ke toilet. Pengumuman pesawat yang menuju Jakarta sebentar lagi akan diberangkatkan. Ya, Pak, ya? Kemudian yang bersangkutan langsung menuju gate untuk menaiki pesawat. Ya. Sampai di Jakarta sudah landing, kemudian pengambilan bagasi, ternyata dicari-cari PP-nya nggak ada. Barangnya nggak ada. Barangnya ada di mana, Pak? Di Palembang, Pak. Padahal tadi barang itu sudah dipegang. Barang itu sudah ada di dirinya, Pak. Tapi kalau memang bukan rezeki kita, Pak, tidak akan sampai kepada kita. Allahumma la mani'a lima a'taita
wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Makanya kalau suatu sudah terjadi, kata Nabi, ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Semua yang terjadi itu sudah ditetapkan, sudah digariskan oleh Allah. Ada terkadang yang kita tidak pernah bayangkan, tiba-tiba Allah Ta'ala kasih. Betul ya Pak ya? Tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tidak pernah kita berharap, tiba-tiba ada yang menghantarkan rezeki kepada kita. Cara Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang mungkin kita tidak pernah duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau memang itu rezeki kita, tidak akan pernah kemana. Ini kejadian pada jamaah umroh kami, Pak. Ya. Jadi beliau ini waktu lagi tawaf, HP-nya jatuh, Pak. HP-nya jatuh. Beliau kebingungan gimana caranya bisa mendapatkan HP itu kembali. Jatuh di sekitar tempat area tawaf, Pak. Secara sederhana, Pak, mungkin susah untuk didapatkan itu, Pak. Yang tawaf sekian banyak, Pak. Ya. Kemungkinan besar itu HP-nya keinjak, hancur mungkin, Pak. Ya, Pak ya. Ini kalau secara logika, Pak, jatuh, kemudian keinjak, hancur atau mungkin diambil sama orang. Beliau susah nelpon. Tapi Masya Allah begitu selesai tawaf, begitu selesai tahallul, kemudian kita balik ke hotel, istirahat di hotel. Setelah mungkin sekitar 3 jam berikutnya ada yang yang menghantarkan, ya ini HP. Setelah ditelepon dihantarkan ke hotel. Kalau itu memang rezeki beliau, Pak, HP itu kembali. Tapi kalau memang bukan itu rezekinya beliau, Pak, ya mungkin wassalam. Apa wassalam, Pak? Ya udah. Itu kalau memang bukan rezeki kita, Pak. Tapi kalau itu memang masih rezeki kita, Pak, Allah Ta'ala masih hadirkan untuk kita semua. Ya, ini makna yang kedua adalah Allah Ta'ala yang membuka segala pintu kebaikan dan juga pintu barakahnya. Wa min zalika, dan di antara yang demikian Al-Fatah itu adalah diceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa yaitu adalah di padang mahsyar yang disebut dengan maqaman mahmudan. Rawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Nabi SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Ustadz mungkin ringkas sedikit ceritanya, Pak. Di saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu, Pak, manusia mengalami kesulitan. Seluruh manusia, Pak. Wa kana yaumuhu wa kana syarruhu mustatira, firman Allah. Hari itu di padang mahsyar, hari yang paling berat bagi seluruh umat manusia, Pak. Matahari cuma berapa mil di atas kepala manusia, sampai ada orang yang keringatnya di mata kakinya. Keringatnya sampai pada lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai pada dadanya. Bahkan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Kana yauman syarruhu mustatiran, firman Allah. Jadi hari yang paling berat bagi manusia. Maka manusia udah nggak kuat, Pak. Maka manusia datang pertama kali kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, datang kepada Nabi siapa, Pak? Adam alaihissalam. Wahai Adam, engkau manusia yang pertama, tolong mintakan syafaat agar disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala keputusan di padang mahsyar ini. Jadi manusia masih menunggu, Pak. Menunggunya udah lelah banget, Pak. Kalau bahasa kita lagi antrian, Pak. Antriannya luar biasa, menunggunya luar biasa sampai manusia udah nggak sabar. Datang kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi Adam mengatakan, aku tidak siap untuk memintakan syafaat kepada Allah. Karena aku dulu pernah melakukan satu kehilafan. Ya aku malu minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manusia pertama datang kepada Nabi siapa, Pak? Adam alaihissalam. Kemudian manusia datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Yang dikatakan, wahai Nabi Allah, engkau Nabi yang pertama kali mendakwakan tauhidullah. Kami berharap, wahai Nabi, supaya kami ini mendapatkan syafaat dari Allah. Tolong mintakan syafaat kepada Allah. Tapi Nabi Nuh pun juga tidak sanggup untuk memintakan syafaat. Apa kata Nabi Nuh? Dulu aku pernah melakukan satu kehilafan yang aku malu untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang manusia kepada Nabi siapa, Pak? Nabi Ibrahim alaihissalam.
Apa kata mereka? Wahai Ibrahim, engkau bapaknya para nabi, bapaknya para rasul, orang yang paling mulia. Tolong mintakan syafaat kepada Allah. Tetapi Nabi Ibrahim pun juga tidak sanggup memintakan syafaat untuk manusia. Dulu aku pernah melakukan satu kehilafan. Aku malu untuk memintakan syafaat untuk kalian, wahai manusia. Kemudian manusia datang kepada Nabi siapa? Musa alaihi salam. Wahai Nabi Musa, engkau kalimullah. Orang yang langsung berdialog dengan Allah Ta'ala. Di sebuah bukit namanya Bukit Tuan. Di Bukit Sinai. Tapi kata Musa, aku malu memintakan syafaat kepada Allah. Karena dulu aku pernah melakukan satu kehilafan, kata beliau. Kemudian manusia datang kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Kemudian apa kata manusia? Wahai Isa, tolong mintakan syafaat kepada Allah. Nah, Nabi Isa tidak menyebutkan apa yang kehilafan yang beliau pernah perbuat. Enggak. Tapi di sini kata Nabi Isa alaihissalam, aku meminta untuk kalian datang kepada Nabi yang paling terbaik, Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa itu lebih mendahulukan Nabi Muhammad. Ya Pak ya? Makanya Nabi Isa itu membenarkan risalahnya Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihissalam itu adalah membenarkan apa yang akan dibawa oleh beliau. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, jadi Nabi Isa aja udah ngabarin tuh tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya manusia datang menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Rasul menceritakan, Pak, bagaimana peristiwa yang terjadi nanti di padang mahsyar. Summa, apa summa? Apa dia summa? Kemudian. Ada beda summa dengan fa. Di Al-Quran itu Pak, ada summa, ada huruf fa. Itu sama-sama diterjemahkannya kemudian. Ustadz, apa bedanya fa dengan summa? Kalau fa itu menunjukkan sesuatu yang terjadi secara berurutan atau berdekatan. Itu fa dia pakai, Pak. Contoh, Ja'a Zaidun fa'aliyun. Datang si Zaid, kemudian siapa? Ali misalnya, Pak. Kenapa pakai fa? Karena berdatangannya berdekatan. Tapi kalau pakai summa, itu ada jeda. Ja'a Zaidun summa Aliyun misalnya. Datang si Zaid, kemudian siapa? Ali. Mungkin jedanya agak panjang. Itu pakainya summa. Paham ya Pak ya? Itu kadang kita di bahasa Arab di Quran tuh kok hurufnya beda tapi terjemahannya sama gitu Pak. Ada fa, ada summa. Ternyata bedanya kalau fa itu adalah lebih dekat jaraknya atau waktunya, tapi kalau summa jaraknya lebih jauh. Beda ya Pak ya? Dibedakan ya Pak ya? Kita mah terjemahannya sama, ya kemudian aja. Ya. Sama kayak Ustaz mungkin pernah sampaikan di sini Pak. Kita kalau bilang bulan itu ya bulan aja. Tapi kalau ada bahasa tuh berbeda Pak. Kalau bulannya baru muncul bahasa Arabnya hilal. Apa namanya Pak? Hilal. Maka ada hadis berbunyi, berpuasalah karena melihat hilal dan berlebaranlah karena melihat hilal. Kalau bulannya sudah mulai agak besar, membentuk seperti sabit, bahasa Arabnya qomarun. Apa? Qomar. Ya, itu kalau sudah agak besar, Pak. Kalau bulannya sudah sempurna, cahayanya terang, cahayanya sempurna, umumnya di tanggal 13, 14, 15, namanya adalah Badrun. Ya, Pak ya? Itu ada 3 namanya di dalam bahasa. Kalau kita mah namanya 1, Pak. Bulan. Di bahasa Arab beda, Pak. Hilal, Qomar, Badrun. Jadi luar biasa itu. Bahasa Arab itu punya nama beda-beda sesuai dengan tingkatannya, Pak. Kalau yang kecil tadi apa namanya, Pak? Baru muncul bahasa Arabnya hilal. Kalau bulan sudah agak membentuk seperti sabit namanya qomar. Kalau sudah bulat sempurna tanggal 13, 14, 15 namanya apa? Badrun. Makanya ada bait syair yang berbunyi tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Jadi Rasul diibaratkan seperti rembulan yang cahayanya begitu sempurna, begitu indah.
Nggak disebut tola'al qamaru alaina. Kalau qamar itu masih kecil. Bulan sabit. Apalagi tola'al hilalu. Lebih kecil lagi, Pak. Tapi Rasul diibaratkan seperti tola'al badru alaina min saniyatil wada. Ini kan bait syair disebutkan oleh orang-orang Madinah ketika menyambut kedatangan baginda Rasulullah SAW ketika beliau hijrah. Ya, disebut dengan apa? Qasidah Badriyah namanya. Baik, kemudian summa. Apa summa tadi? Yaftahullahu alayya. Allah Ta'ala membukakan kebaikan untukku. Ini Rasul yang menceritakan, Pak. Kemudian Allah Ta'ala membukakan pintu kebaikan kepadaku. Wa yulhimuni, dan Allah Ta'ala memberikan ilham kepadaku. Min mahamidihi, dengan memuji Allah. Jadi tiba-tiba Rasulullah SAW diberikan kalimat-kalimat, ya, di saat itu dengan kalimat yang memuji Allah. Wasana'u alaihi, dan mengagungkan kemuliaan Allah Ta'ala. Lam yaftah li ahadin qabli, belum pernah dibuka pintu kebaikan itu sebelum aku, kata beliau SAW. Ini luar biasa, Pak. Jadi ketika Rasul akan memintakan syafaat untuk manusia, itu Allah Ta'ala ilhamkan pujian-pujian yang terbaik yang diucapkan oleh Nabi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalimat inilah yang kemudian kata beliau belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum. Dan ini ada hikmahnya, Bapak Ibu-Ibu. Setiap orang berdoa, tolong awali dengan memuji Allah. Semakin banyak pujian kita kepada Allah, semakin besar asbab dikabulkannya doa. Semakin sering kita memuji Allah, semakin disukai dan semakin mudah doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat yang paling dicintai adalah kalimat Alhamdulillah. Itu paling disukai oleh Allah, Pak. Imam Ahmad itu diceritakan, Pak, kalau beliau makan, itu setiap suap makanan, Alhamdulillah. Setiap beliau suap makanan, Alhamdulillah. Kalau suapnya sampai 20 kali, Pak. 20 kali beliau bilang Alhamdulillah. Kita terkadang mohon maaf, baca bismillah lupa, Alhamdulillah juga. Ya, terkadang memang kita ini harus sering-sering diingetin, Pak. Mohon maaf, terkadang kita makan aja lupa ucapin bismillah, Pak. Lupa terkadang. Ya, Pak ya. Terkadang lupa tutup dengan kalimat apa? Alhamdulillah. Ya, ini makanya kita ini insanun, Pak. Insan itu apa, Pak? Lupa. Ya. Terkadang udah mau selesai makan baru ingat, ya Allah tadi belum baca bismillah. Ya, Pak ya. Udah kita nikmati rezeki Allah Ta'ala itu ya luar biasa. Kita baru ingat, Pak. Ya, Pak ya. Itu Imam Ahmad bin Hanbal setiap beliau suap makanan beliau ucapkan Alhamdulillah. Satu ketika muridnya bertanya, wahai sang imam, kenapa Anda setiap menikmati makanan itu kau ucapin Alhamdulillah? Kata beliau, aku ingin merasakan setiap suapan nasi itu atau makanan itu, aku rasakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Maka aku ucapkan Alhamdulillah. Dan ini Masya Allah, satu yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, kalimat Alhamdulillah. Bahkan Rasul itu, Pak, dalam kondisi sedih aja masih bilang Alhamdulillah. Apa doanya, Pak? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Kita biasanya kalau dapat yang gak enak itu kita bilang innalillah, astagfirullah. Kalau Rasul enggak, alhamdulillah ala kulli hal. Itu Nabi SAW. Memuji Allah dalam setiap keadaan. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, sakit. Beliau selalu ucapkan alhamdulillah. Kita belajar, Pak, dari Rasulullah SAW. Kita sedang belajar berproses. Mudah-mudahan semua yang Allah Ta'ala berikan kita masih bisa memuji. Hatta dalam kondisi kita pada Pak, sakit, dalam keadaan mungkin kita tidak harapkan, tapi tetap ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Hal itu apa dia hal, Pak? Setiap keadaan. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Ya terkadang kita suka lupa ya. Betul ya, Pak ya? Ya, Ustaz juga mungkin terkadang suka lupa. Itulah pentingnya saling mengingatkan. Itu yang disebut dengan tawasau bil haq wa tawasau. Tawasau itu apa ya, Pak? Saling mengingatkan. Kalau saling itu apa, Pak? Saling mengingatkan itu apa? Berarti ada interaksi, ada dua belah pihak. Suami istri dalam rumah tangga itu tawasau.
Ya, jangan satu pihak saja. Ya, mungkin istri kita mungkin keliru, kita ingatkan. Mungkin suami keliru, istri yang mengingatkan. Tawasau namanya, Pak. Tawasau bil haq wa tawasau sabr, saling mengingat. Ya, dan kita hadir di majelis ilmu ini, Pak, tidak ada nawaitu kita niat, kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Mungkin tadi kita sudah dapat ilmu sebelumnya, tapi dengan kita hadir lagi, kita dapat ilmu yang baru, teringatkan lagi, diingatkan kita lagi, Pak. Ya, namanya Pak, tawasau bil haq. Mungkin ketika kita ngaji di sini, Pak, ilmu ini pernah kita dengar sebelumnya, tapi dalam rangka saling mengingatkan, nggak ada masalah, Pak. Ya, jadi orang yang duduk di majelis ilmu itu sudah mulia sekali, Pak. Walaupun kita sudah tahu, apalagi yang disampaikan nama Ustadz mungkin sesuatu yang pernah kita dengar di taklim yang lain atau di Ustadz yang. Tapi duduknya dalam majelis ilmu saja sudah sebuah kemuliaan, Pak. Minimal, Pak, kalau sudah tahu menjadi lebih ingat lagi gitu. Betul ya, Pak ya? Ya, karena kan memori kita ini terkadang suka apa namanya, Pak? Bukan error. Terkadang suka lupa, Pak. Ya, sudah lupa gitu kan. Apalagi faktor apa, Pak? Faktor U. Iya. 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 Jadi kalau yang lupa-lupa itulah pentingnya saling mengingatkan. Ya, jadi kita tidak bisa pungkiri, Pak, ya namanya umur usia itu terkadang sudah mulai apa namanya, Pak? Mulai ingatan sudah mulai ya berarti fisik kita ini kan nasihat sebenarnya, Pak. Betul, Pak? Betul, Pak? Rambut sudah mulai putih, ya. Gigi kita sudah mulai ya, copot ya. Pendengaran sudah mulai berkurang. Penglihatan sudah mulai melemah. Itu semua isyarat dari Allah Ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tapi coba kita lihat foto kita 30 tahun yang lalu. Masya Allah. Pak, nanti coba sampai rumah, Bu, lihat fotonya 30 tahun yang lalu. Masya Allah. Ya. Benar nggak, Pak ya? Ya. Yang 30 tahun yang lalu sama sekarang beda banget, Pak. Ya, Pak ya. Tapi itu sunatullah, Pak, akan terjadi, Pak. Pada setiap manusia akan terjadi, Pak. Makanya, Pak, ada apa namanya kaul dari ulama. Ada sesuatu yang tidak bisa dicari obatnya, Pak, nggak ada. Di apotik nggak ada, Pak. Mau cari obatnya itu nggak ada, Pak, di apotik. Pak. Obat apa yang nggak ada di apotik, Pak? Bagaimana menghindari supaya tidak tua? Nggak ada obat. Ya. Yang kedua, ya tidak ada obat kata para ulama, al-maut. Ada nggak obat cara menghindari al-maut? Nggak ada. Cari apotik itu di mana aja nggak ketemu. Cuma dua yang nggak ada obatnya kata para ulama. Ya, asyaib wal maut. Syaib itu artinya apa? Tua, asyaib. Ya, tua. Nggak ada obatnya itu, Pak. Di apotik 24 jam juga nggak ada. Nggak ada. Ya, obat tua sama obat apa, Pak? Al-maut, nggak ada obatnya. Kalau obat demam ada, obat pusing ada, obat ini ada, tensi ada, dan seterusnya. Tapi dua hal itu nggak ada obat. Dan itu semua dijadikan sebagai apa? Nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Baik, kemudian yang terakhir para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa saja faedah kita mengimani asma Allah Ta'ala Al-Fatah. Pertama tadi, annal fatha wa nasra la yakunu illa minallah. Kemenangan itu tidak akan mungkin datang kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz baca berita semalam, ya, baca berita semalam sebelum Ustadz tidur, baca berita dulu. Ada 4 perwiranya Israel dan 200 pilotnya mundur. Ya, 4 perwiranya dan 200 pilotnya yang tadinya mau membawa itu apa namanya? Pesawat tempurnya, jet tempurnya mundur, bahkan pada kabur. Ini mungkin salah satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijanjikan oleh Allah Taala. Ya. Allah Taala memberikan kemenangan li ahli Palestina, untuk orang-orang Palestina untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Ya. Tidak mungkin Allah Taala menyampaikan sesuatu kecuali pasti benar kaulnya. Ya. Jadi
Bahkan dulu ada tokohnya Hamas itu namanya Syekh Yasin, Pak. Beliau mengatakan mungkin diperkirakan, ini kan perkiraan manusia wallahu alam. Tentu beliau punya kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Seorang pejuang. Tidak sampai 2027. Mungkin Israel itu nanti udah nggak ada. Dan itu diakui oleh rabi-rabi Yahudi. Kemenangan itu nanti akan diberikan kepada kaum muslimin. Dan itu janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kapan waktunya? Wallahu a'lam. Tapi menuju itu ada tanda-tanda yang Allah Ta'ala berikan. Ya Pak ya. Suatu kezaliman ketika dia sudah sampai pada puncaknya, itu kaidah dalam peradaban, itu pasti akan jatuh. Apapun bentuk kejahatan dan kezaliman, ketika dia sudah sampai pada puncaknya, itu pasti akan mengalami apa Pak? Kehancuran Pak. Dan ini sebuah sunnatullah. Makanya para ulama mengatakan an-nasru minallahi ta'ala, pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua yang kita bisa ambil adalah ma yaftahullah ala ibadi bin al-khair istidrajan lahum. Apapun yang Allah Ta'ala berikan dari kebaikan-kebaikan untuk manusia itu bukan merupakan istidraj. Tapi apabila seseorang diberikan nikmat dunia lalu semakin jauh dari Allah, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Jadi kita lihat para jamaah, kalau kita diberikan nikmat dunia tapi semakin mendekatkan diri kepada Allah, berarti itu Allah Ta'ala bukakan pintu barokahnya dan rahmat kepada kita. Tapi apabila orang dikasih nikmat dunia tapi semakin jauh dari Allah, maka hati-hati kata baginda Rasulullah SAW, wa istidrajun minallah. Bisa jadi itu cara istidrajnya Allah Ta'ala kepada hambanya. Oleh karenanya orang itu tidak usah kemudian ketika diberikan nikmat kemudian merasa nikmat itu akan mengkalkan dia. Ya, dulu orang-orang yang dikasih nikmat itu dibaca nanti di surat Al-Kahfi Pak. Ada namanya Ashabul Jannah Pak. Ashabul Jannah itu bukan artinya penghuni surga, pemilik kebun. Jadi ada dua orang bersahabat Pak. Yang satu sahabatnya ini kebunnya sedikit. Yang satu sahabat ini kebunnya luas banyak. Apa bilangnya begini? Saya akan kekal di dunia ini. Dan apa yang aku miliki ini tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Keesokan harinya Pak. Ya, keesokan harinya, pagi hari ketika dia menuju kebunnya, tiba-tiba kebunnya sudah apa Pak? Udah hangus, dibinasakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya kisah di surah Al-Kahfi, Ashabul Jannah. Tapi bukan hanya penghuni surga di situ Pak, pemilik kebun. Jadi jannah itu artinya salah satu maknanya kebun Pak. Satu temannya kebunnya tidak banyak, tapi bersyukur. Yang satu ini dikasih kebun yang luas ya, tapi ingkar kepada Allah, bahkan tidak percaya datangnya hari akhirat. Na'udzubillah. Terkadang ini Pak, orang dikasih nikmat jadi lupa akhirat. Oh enggak ada tuh hari kiamat. Oh enggak ada tuh hari akhir itu. Lupa deh Pak. Ya. Padahal Allah telah kasih nikmat. Itu mestinya dia dekat dengan Allah, tapi justru menjadi istidraj minallah. Oleh karena itulah kenapa kita mohon setiap pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita dawamkan setiap hari ini Pak. Ya Allah, kami mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan amal yang kau terima. Jadi kalau bisa MC yang mengumumi pengajian setiap hari, dibuka dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sekaligus mengingatkan para jamaah untuk mengamalkan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita keberkahannya, dan kami kembalikan ke MC. Tafadhal mashkuran. Saya dengar tadi kita selalu orang amalannya apa? Cuma bilang alhamdulillah. Memperbanyak ya. Alhamdulillah. Setelah ini mungkin pertanyaan
Saya mau nanya dulu boleh? Masya Allah, MC dulu ya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selain itu bolehkah kita mempelajari sifat-sifat dari Allah? Baik, selain dari 99. Oh iya. Bolehkah dari cukup asmaul husnanya aja sifat-sifat Allah ini? Misalnya selama ini kan saya yang saya tahu itu cuma asmaul husnanya aja. Kalau tidak Lil hawadis qiyamuhu bi nafsi. Baik. Baik, pertanyaannya adalah, Ustaz, boleh nggak kami mengkaji tentang sifat-sifat Allah? Tentu sifat-sifat Allah itu diambil istinbatnya dari ayat Al-Quran dan hadis. Ini mohon diperhatikan ya. Jadi ketika ulama meletakkan dasar-dasar ilmu akidah, ilmu tauhid misalnya Pak, itu dasarkannya Al-Quran dan hadis. Ya, contohnya misalnya sifat Allah al-wujud. Apa dia wujud? Yang ada, ya. Maka ya, itu berarti diambil dari istimbat hukum Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia zat yang maha yang ada, zat yang dia menguasai. Diambil dari ayat apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu wujud. Kemudian baqa, apa dia baqa? Kekal. Semuanya akan hancur, semuanya akan binasa kecuali hanya Allah. Apa dalilnya? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Diistimbatkan oleh para ulama, itu namanya al-baqa, sifat Allah Ta'ala baqa. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluknya. Itu dalilnya ada dua itu Pak. Pertama, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Atau laisa kamitslihi syai'un. Itu diartikan oleh para ulama mukhalafatuhu lil hawadis. Itu para ulama ketika meletakkan dasar itu Pak diambil dari istinbat hukum Al-Qur'an dan hadis. Ya. Jadi ilmu itu ulama itu Pak ketika meletakkan dasar ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, itu di mana diambilnya Ustadz? Sumbernya, istimbatnya dari Al-Quran dan hadis. Di zaman Nabi nggak ada namanya ilmu fikih, nggak ada. Nggak ada di zaman Nabi ilmu hadis itu nggak ada. Nggak ada di zaman Nabi ilmu misalnya Pak, ilmu tafsir nggak ada di zaman Nabi. Tapi jangan kemudian dikatakan wah ini berarti kan nggak ada di zaman Nabi kemudian salah. Ini salah satu cara kesimpulan hukum yang fatal Pak. Kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi kemudian salah, itu banyak sekali yang kita lakukan sekarang ini tidak ada di zaman Nabi, Pak. Ya, Pak ya. Maka kalimat ini, statement ini mestinya tidak dipahamkan dengan mudah, Pak. Karena nanti fatal akibatnya, Pak. Contoh sederhana aja, Pak. Al-Quran dalam bentuk mushaf nggak ada di zaman Nabi. Ada nggak? Dulu para sahabat tuh buka Al-Quran tuh pakai mushaf. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Mereka cuma menghafal saja. Menghafal dari ayat-ayat yang diturunkan Allah Ta'ala kepada baginda Nabi SAW. Kalau toh boleh mereka nulis, itu nulisnya mungkin ada di sini, dan seterusnya. Belum ada mushaf di zaman Nabi, Pak. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ketika diminta saran oleh Umar bin Khattab, apa kata Umar? Wahai Abu Bakar, alangkah baiknya Anda ini membuat mushaf Quran. Apa kata Abu Bakar? Aku khawatir melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Kata Umar, justru aku khawatir kalau tidak dibukukan ini Al-Quran, nanti akan hilang. Dan Abu Bakar akhirnya berubah pikiran. Kan itu dalam sejarah dikatakan demikian. Baru Abu Bakar membuat mushaf Quran, Pak. Ya, sampai zaman Abu Bakarnya belum ada mushaf, Pak. Kalau tidak dapat inisiatif dari siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Umar ini Allah Ta'ala kasih kelebihan, Pak. Rajulun mulham. Diberikan ilham oleh Allah. Itu di Al-Quran itu Pak ada 3 ayat. Itu turun karena statementnya Umar bin Khattab, Pak. Jadi inilah jazahullah khairan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dia yang inisiatif yaitu melakukan atau mencetak mushaf Quran. Itu baru dimulai di zaman siapa Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Nah artinya Pak,
Seperti kita belajar misalnya wujud, qidam, baqa, mukhalaf. Ini semua diambil oleh para ulama dari istinbat apa? Al-Quran, istinbat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi nggak ada ilmu akidah, itu nggak ada. Ilmu tasawuf belum ada di zaman Nabi. Ilmu nahwu nggak ada di zaman Nabi, Pak. Ilmu apa lagi, Pak? Sorot nggak ada di zaman Nabi. Ya. Tapi datangnya setelah masa-masa berikutnya. Untuk apa? Memudahkan kita semua. Ada ilmu akidah, ada ilmu tafsir, ada ilmu fikih, ada ilmu apa lagi, Pak? Nahwu, ada sorot. Coba kita lihat Al-Quran, Pak. Al-Quran itu, Pak, zaman Nabi ada nggak harokatnya? Ada nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Cuma huruf-huruf hijaiyah doang, Pak. Lah, kita, Pak, bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Bisa baca nggak kita kalau nggak ada harokatnya, nggak ada tanda matnya? Nggak bisa baca, Pak. Baru ditemukan itu, Pak, oleh seorang ulama namanya Abu Aswad Ad-Du'ali namanya. Yang meletakkan yang namanya harokat itu, Pak. Kalau bacaannya A, kasih fathah. Kalau suaranya I, kasih kasroh. Kalau bacaannya U, suaranya U, kasih dhamma. Coba. Kalau nggak ada itu, Pak, kita nggak bisa baca Quran, Pak. Ya, Pak, ya. Diletakkan kemudian ilmu nahwu, ilmu sorof. Ya, makanya kalau di pesantren itu, Pak, ilmu wajib itu ilmu nahwu namanya, Pak. Ya, ini kalau kitab itu nggak ada harokat bisa dibaca, Pak. Karena ada ilmunya, Pak. Kapan dibaca fathah, kapan dibaca kasrah, kapan dibaca dhamma. Itu anak pesantren itu mesti bisa itu, Pak. Bahkan ada pesantren di Jawa Tengah itu, Pak. Salah satu syarat di situ, Pak, dia harus hafal namanya Alfiyah Ibnu Malik. Bait syair jumlahnya ribuan bait syair tentang ilmu nahwu dan sorof. Nah, ini ilmu-ilmu yang kemudian menunjang untuk kita beragama, menunjang untuk kita bersyariah. Ya, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan, bukan pengadilan, keadilan. Baik. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmahnya tentu Allah Ta'ala tidak mungkin menciptakan binatang, pasti ada apanya, Pak? Hikmah. Betul ya, Pak, ya? Baik, kenapa Allah Ta'ala tunjukkan kisos itu, Pak? Supaya Allah Ta'ala menginginkan kepada hamba-hambanya, siapa saja yang berlaku zalim di dunia ini, berlaku zalim di dunia ini, terlepas dia dari jerat hukum di dunia, belum tentu lepas dari jerat hukum akhirat. Ini poin pentingnya, Pak. Sekali lagi, ketika ada orang berbuat kejahatan di dunia ini, mungkin secara hukum dunia, dia nggak kena penjara dia. Dia nggak kena hukuman. Di dunia nggak kena hukuman, Pak. Tapi ada pihak yang dia sakiti, dia zalimi, nanti akan dihadapkan di hadapan Allah SWT. Kecuali kalau minta maaf. Kecuali kalau dia minta keikhlasan. Tapi kalau dia salah kepada hablum minan nas, tidak minta maaf, tidak minta keikhlasan, berarti nanti yang bersangkutan yang terzalim ini akan diberikan keadilannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak semua orang yang terlepas dari jerat hukum di dunia kemudian dia nanti lepas dari jeratan hukum akhir. Apalagi hubungannya hablum minan nas. Maka kata Imam Syafi'i apa? Al-ilaqatu bainan nas mabniyatun 'alal musyamahah wal ilaqatu ma'allah mabniyatun 'alal musahah. Jadi kalau sesama Allah, hubungan dengan Allah itu Allah Ta'ala maafkan, Pak, mudah dimaafkan. Tapi kalau dengan sesama, ini yang paling berat, Pak. Makanya ada orang namanya muflis kan, Pak. Apa muflis itu, Pak? Bukan ikhlas, muflis. Muflis. Yang bahasa Arab agak mirip-mirip, banyak, Pak, ya. Muflis, bukan mukhlis. Muflis, orang yang bangkrut. Siapa yang bangkrut, kata Nabi? Orang bawa pahala nanti akhirat, kata Nabi, ka'amsalil jibal, bergunung-gunung pahala sholat, puasa, baca Quran, zikir, dan seterusnya. Ternyata di dunia zalim kepada orang lain. Dia lakukan kejahatan kepada orang dan tidak minta maaf. Maka orang ini, Pak, kebaikan-kebaikannya diambil oleh orang yang terzalimi. Udah habis pahala kebaikannya, udah nggak ada lagi tebusannya.
kesalahan dosa orang yang zalim ini diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Faulqiya fi jahannam, kan ini yang disebut muflis. Untuk apa Allah Ta'ala akan begini? Supaya manusia diperlakukan dengan baik, diberikan keadilan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana, Pak? Hadis. Nah, kalau ayat Quran tadi, ketika orang kafir melihat kejadian itu kan dilenyapkan semua binatang oleh Allah sampai jadi debu. Baru orang kafir mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu kan di surat An-Naba itu, Pak. Ya, itu asbabun nuzulnya itu, Pak. Salah satu asbab nuzul daripada itu adalah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wallahu a'lam bishawab.